Siapa itu ulul albab? Albab itu jamak dari kata lub. Inti sesuatu. Gini teman-teman, tahu kelapa? Tahu buah kelapa enggak? Kan luar tuh ada kulitnya kan? Serabut itu. Setelah itu ada kulit bagian dalam yang kerasnya kan? Setelah itu ketika dibuka, baru kemudian ada dagingnya kan? Teman-teman tahu nggak kalau buka kelapa itu ada bagian dalam yang halus, dagingnya yang enak, yang lembut gitu. Nah itu lub namanya. Lub. Kalau orang tahu kelapa, dia akan mengincar bagian yang enaknya itu. Luarnya itu cuma artifisial saja, hiasan. Buka, dia pengen ngincar yang dalamnya itu. Itu lub namanya. Dan dia bisa bedakan, oh ini, yang ini, yang ini. Jadi begitu disebutkan kelapa, terbayang di kepalanya, langsung bagian enaknya. Itu lub. Ada orang yang disebutkan beberapa kalimat, baru satu kata dia paham, oh ini mau kesini bicaranya. Itu namanya ulul albab, orang yang tahu inti sesuatu. Ada orang baru disebutkan berapa kalimat belum paham, satu paragraf belum paham, 2 jam baru ngerti, itu kulit kelapa bagian luar. Paham? Satu kalimat, rangkaian paham, baru dagingnya. Tapi baru disebutkan satu kalimat, satu lafaz, ini dia ngerti kemana arahnya. Itu ulul albab. Ada orang yang ngelihat langit, wih bagus langit nih, cerah sekali, itu kulit kelapa. Dia ngelihat langit, indah langit nih, ini menunjukkan rasi bintangnya, mengarahkan, ini arahnya utara, ini selatan, ini sekian, itu baru dagingnya. Tapi begitu dia lihat ke langit, subhanaka ma khalaqta hadza batila, masya Allah, bagaimana Allah mencipta keindahan ini, memberikan petunjuk ruang lewat rasi-rasi bintang, mencipta langit yang indah dengan bintang-bintang di malam hari tanpa tiang. Dia ingat kepada Rabbnya, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ulul albab. Bu, ibu ada, alhamdulillah ya. Nih saya tanya ibu nih, ibu ini kalau lihat suami, ibu lihat sebagai suami ibu atau sebagai titipan Allah? Ayo jawab. Tapi kalau disapa kompak, ya bu. Tuh kan. Ibu kalau lihat suami, ibu lihat sebagai suami ibu atau sebagai titipan Allah? Titipan Allah. Masa? Antum deh yang laki-laki, Pak. Antum lihat istri itu sebagai istri antum atau titipan Allah? Antum yang muda-muda, saya tahu nih banyakkan single dan jomblo. Ya betul, single itu perjuangan, jomblo nasib. Tapi sudut sini jomblo fisabilillah saya lihat tuh. Lihat sini, antum lihat orang tua antum itu sebagai ayah ibu atau titipan Allah? Kalau titipan Allah, kenapa antum masih marah? Kenapa masih berkata Sedangkan Allah ketika menitipkan orang tua pada antum, bukan pada anak yang lain, Allah berkata, "Fala taqul lahuma uff." Jangan sekalipun engkau bermuka cemberut atau bahkan bermuka masam atau berkata di hadapan keduanya. Anda mengatakan titipan Allah, tapi berapa kali Anda membantahnya? Berapa kali Anda menyakitinya? Berapa kali Anda melanggar ketentuan yang menitipkan kepada Anda? Dan berbahagianya Allah titipkan menjadi orang tua Anda, bukan menjadi orang tua pada anak yang lain. Ibu bapak mengatakan itu anak Anda titipan Allah. Kalau Anda merasa titipan Allah, kenapa Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengenalkan dia dengan Allah? Kenapa Anda berikan pakaian yang menjauhkan dia dari rahmat Allah? Allah bilang tutup, Anda buka. Allah bilang jilbabin, Anda pelorotin. Katanya titipan Allah. Ulul albab itu adalah orang yang bisa membaca esensi. Begitu dia melihat ibunya, ibu saya adalah titipan Allah yang harus saya baktikan dan saya sayangi.
Jadi berbaktinya itu bukan karena dia ibu saja, tapi karena memang Allah menitipkan itu untuk dibaktikan kepadanya. Quran surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Jadi bukan karena posisi ibunya, karena Allah perintahkan pada saya untuk berbakti pada ibu. Itulah ulul albab. Kalau cuma sekedar bakti tanpa melihat sebagai titipan Allah, baru daging kelapanya. Kalau belum dilihat, oh sama aja dengan ibu-ibu lain, kulit Anda tuh. Kulit kelapa. Gitu. Maaf. Kalau Anda sudah sukses, bapak ibunya dititipkan di panti jompo, kelapa busuk kan ya. Itulah ulul albab. Karena itu ketika Allah mengatakan, perhatikan kalimatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Nah, kita itu baru bangun tidur sudah dibentuk oleh Allah. Hei, temukan esensi kehidupan olehmu. Kau mau kerjakan apa hari ini? Silahkan. Tapi jangan sampai kamu bekerja, mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Kalau berkata yang penting, lihat yang penting. Punya pilihan hidup, pilih yang penting. Sehingga Anda menjadi orang penting di hadapan Allah. Bicara-bicara yang penting. Gak penting diam. Melihat-lihat yang penting, lihat yang baik-baik. Tak penting, tak baik, gak usah dilihat. Bekerja cara yang baik-baik. Kalau ada yang baik Anda bisa dapatkan, kenapa cari yang tidak baik? Kan Anda tahu rezeki tidak akan tertukar. Semua sudah Allah atur. Ada jalan yang baik. Kalau sudah Allah berikan yang baik, kenapa Anda mengatur diri sendiri mencari jalan yang tidak baik? Kan tahu korupsi itu salah, mencuri itu salah, kenapa masih korupsi? Anda nggak korupsi pun nggak akan kehilangan rezeki Anda. Kenapa masih mencuri? Makanya ulul albab itu, dia paham betul ketika akan mengerjakan sesuatu mana yang penting. Bagi dia itu sendal, yang penting alas kaki, saya bisa melangkah dengan baik. Toh titipan juga, pada akhirnya rusak. Kalaupun hanya dia pakai yang bagus, untuk menyesuaikan saja, menghormati orang lain karena Allah perintahkan. Gitu. Dia berpakaian untuk menutupi aurat. Kalaupun masih diganti dengan yang bagus, dia menyesuaikan. Saya pengen sholat, Allah mencintai, saya datang dengan pakaian yang indah. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Saya ada undangan. Saya pakai jas, pakai dasi. Bukan karena undangannya, karena Allah perintahkan lewat Rasulullah menghormati tamu. Saya pakai pakaian yang layak. Itu ulul albab. Gak semuanya harus dibeli. Muncul model ini, beli. Muncul model ini, beli. Dipakai? Enggak. Kulit kelapa. Motor model baru, datang, kumpulkan lagi, datang, pengen ini, datang, dipakai enggak? Kulit kelapa. Paham? Kalau hidup kita tahu esensi, hidup tuh gampang. Yang bikin susah tuh manusianya sendiri. Allah sudah siapkan hidup yang gampang. Kenapa manusia memilih jalan yang susah? Paham? Oke, satu itulah ulul albab. Makanya orang ulul albab itu, ketika ini bedanya, umat Islam bangun dari tidur, sudah diajarkan oleh Quran, hei kamu bangun hari ini, jadilah orang penting. Jangan pernah melakukan kehidupanmu itu kecuali terukur dengan cara yang benar. Nanti saya turun.